atau karir dahulu? Kalau saya melihat bahwa uang yang disebut uang, berkat, dalam karir, yang disebut sebagai profesi, mendahului sebuah tujuan. Diperlukan orang lain, dalam hal ini orang tua, dia ngomong, sudahlah, yang penting kamu kerja dulu, jangan kamu hitung cukup enggaknya. Kalau kamu hitung sekarang, kamu sendiri pun enggak akan cukup. Sehingga orang tua berkata begini, kamu harus menikah nih. Kalau kamu menikah, kamu punya tanggung jawab, pasti karirmu bagus. Ada sedikit saja laki-laki memiliki kemampuan untuk mengelola keuangannya. Seorang istri harus bisa menjadi seorang penolong yang kemudian bisa mengelola rumah tangga. Kalau suami istri dalam hal keuangan, siapa yang harus pegang uang? Carilah yang paling pinter ngatur uang. Shalom Jemaat Gereja BES, kami mengucapkan selamat bergabung dalam kebaktian Gereja Blessing in the Spirit. Dalam waktu 5 menit ke depan, kita akan berkebaktian bersama. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita mempersiapkan diri untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sambil menunggu kebaktian dimulai, kami akan memperkenalkan profil Gereja BES. Gereja BES merupakan singkatan dari Blessing in the Spirit yang artinya berkat dalam kerohanian. Berdiri sejak tahun 2006 di Singapura dan dipimpin oleh Gembala Senior Bapak Fengki Maukar. Hingga saat ini Gereja BES sudah memiliki 59 cabang gereja yang tersebar di beberapa negara, seperti Indonesia, Singapura, Cina, Australia, Ghana, dan Amerika. Visi dari Gereja BES berawal dari suatu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Gembala Senior, bahwa banyak umat Tuhan yang membangun gereja dengan tampak luar yang mewah dan megah, namun bagian dalamnya keropos. Yang artinya umat Tuhan membangun fisik gereja dan juga melakukan kewajiban agamawi, tetapi mental dan karakternya sama sekali tidak mencerminkan karakter Kristus. Terlebih lagi, hatinya dilingkupi oleh kekhawatiran, dendam, benci, keserakahan, dan tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain. Misi dari Gereja BES adalah menjadi gereja percontohan di akhir zaman melalui kebaktian, membawa jiwa kepada Tuhan dan ajaran Yesus. Program Gereja BES diantaranya adalah misi, yaitu mengunjungi lokasi-lokasi yang sulit dijangkau atau pedalaman di negara Indonesia dengan memberikan bantuan, motivasi, dan merubah cara pandang hidup. Menumbuhkan keberanian akan tantangan serta mengajarkan ajaran Yesus tentang kebenaran dan keselamatan. Yang kedua, Ladies Devotion, di mana ladies berasal dari kata lady yang berarti wanita dengan berdiri luhur, sedangkan devotion berasal dari kata devotee yang berarti setia sampai mati. Jadi, Ladies Devotion adalah program Gereja BES yang ditujukan untuk kaum wanita. Yang ketiga adalah YES, Young People Evangelism Special Services adalah bagian dari regenerasi Gereja BES yang menjalankan visi Tuhan bahwa akan ada ratusan bahkan ribuan anak muda yang menyerahkan diri untuk Tuhan, yang mau melayani dan menjadi hamba Tuhan. Yang keempat adalah STT Adiwacana. Gereja BES memiliki sekolah tinggi teologi sendiri yang dinamakan STT Adiwacana. Terdapat beberapa program studi seperti Sarjana Teologi STH dan Sarjana Pendidikan Agama Kristen PAK SPD. Info lebih lanjut bisa mengunjungi website sttaw.ac.id. 5 pilar utama Gereja BES yaitu Back to Jesus Teaching, Mega Project Karakter Kristus, Misi, Pemuritan atau Regenerasi, dan Diakonia. Mega Project Karakter Kristus adalah program Gereja BES, di mana melalui program ini, gereja ingin membentuk mental, karakter, dan etika jemaat sehingga sesuai dengan ajaran Kristus. Sekarang saatnya kita akan mulai kebaktian hari ini. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Haleluya. Seberapapun kita yang hadir pada pagi hari ini, percayalah bahwa Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita. Dan hadiratnya melawat kami semua. Amin. Saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri. Kita akan sama-sama persiapkan hati kita dengan berdoa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan.
Kami mengucap syukur Bapa di surga. Pada siang hari yang indah ini, Tuhan kembali izinkan kami tempat ini untuk kami kembali Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Bapa di surga, oleh karena kasih kemurahan-Mu kami ada saat ini. Oleh karena kasih kemurahan-Mu kami beroleh segala yang kami miliki saat ini Tuhan. Kami bersyukur buat berkat yang Tuhan sudah beri, kesehatan yang Tuhan sudah beri. Di tengah-tengah pandemi seperti ini Tuhan, kami percaya Tuhan yang ambil kendali hidup kami. Tuhan yang terus menuntun langkah hidup kami dan melindungi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau puji dan sembah Engkau hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sebab hanya bersamamu Tuhan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Terima kasih Tuhan. Ini kami Yesus, hanya
menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu itu hadir dalam hidup kami Yesus. Thank you Jesus. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah selamanya. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah dalam hadirat-Mu. Sungguh indah tinggal bersamamu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat Roh-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami nikmati hadirat-Mu, sebab Kau sungguh indah, sebab sungguh indah perbuatan-Mu. Haleluya. Yesus kami berseru, Yesus kami panggil Engkau, hanya dalam-Mu kami beroleh kuat, hanya dalam-Mu kami beroleh segala. Tuntunlah kami Tuhan, tuntunlah kami Yesus. Bawa kami bersama-Mu, bawa kami dekat dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Glory puji Tuhan. Glory, glory. We worship You. Kami sembah Engkau. Hanya dalam-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Sebab hanya di dalam-Mu kami beroleh kuat Bapa. Sebab hanya di dalam-Mu Tuhan kami gak akan gentar dengan kondisi sekitar kami Bapa. Sebab hanya bersama-Mu kami yakin menjalani hidup ini. Thank you Jesus. Thank you Lord.
Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi sembah Engkau. Yes Jesus. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau genggam tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Thank you Jesus. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya padamu Tuhan. Kau genggam tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, dalam hadirat Tuhan saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri. Sama-sama angkat-Mu bagi Dia. Sebab terpujilah Kau Tuhan. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, sebab kami berseru hanya padamu Tuhan. Yes Lord, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku.
Glory, haleluya, haleluya. Biar setiap orang Tuhan boleh datang kepada Tuhan. Semakin kami tidak berdaya, kami semakin melihat kemuliaan Tuhan. Firman-Mu Tuhan adalah kemuliaan. Ketika Engkau berfirman, segalanya terjadi. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami semuanya mencari firman itu. Sehingga firman itu yang menuntun hidup kami. Firman itu yang membawa kami. Sehingga kami boleh dipenuhi oleh roh Tuhan, Roh Kudus. Supaya kami boleh berjalan bersama dengan Roh Kudus. Kami boleh dibimbing, ditonton, diperbarui, dikuatkan, dihibur. Kiranya Tuhan Kau menyertai setiap kami. Setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan dalam nama Yesus. Mereka yang punya masalah, persoalan, tantangan diberikan kekuatan dan kemenangan. Biar berkat dari Tuhan, berkat Roh Kudus itu turun kepada kami, memperkuat visi yang Tuhan berikan kepada kami. Biar visi itu tidak pudar karena masalah, karena persoalan, karena pergumulan. Tapi semakin kuat karena janji Tuhan lebih dari segalanya. Memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Memberi kekuatan kemenangan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, persoalan, masalah yang kita hadapin, kerap kali membuat visi itu semakin pudar. Karena kita dikuasai oleh ketakutan, kita dikuasai oleh kebimbangan. Mata kita ini saudara sudah dikuasai oleh bahaya, ancaman. Sama seperti kalau kita melihat bagaimana Raja Yosafat. Dia diperlihatkan musuh yang sedang mengebom. Sehingga mereka punya kekuatan pun tidak mampu mengatasinya. Tetapi Tuhan memberikan visi yang kuat kepada dia. Supaya dia matanya tertuju kepada Tuhan. Dan dia boleh berjalan bukan melihat masalah. Tapi melihat kebesaran Tuhan. Setiap orang saudara kerap kali di tengah-tengah kesibukan kita. Di tengah-tengah ibadah. Kita ini dilemahkan oleh persoalan masalah. Bukan diperkuat oleh firman dan roh Tuhan. Sehingga hari ini saudara mesti percaya bahwa Tuhan itu selalu memperhatikan kita. Kalau kita mau membaca firman Tuhan, kita lihat saudara dulu firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 17. Poin pertama, berjalan dalam kemampuan oleh roh, yaitu oleh Roh Kudus, dengan tema berkat Roh Kudus pada sebuah visi. Jadi berkat Roh Kudus pada sebuah visi. Roh Kudus itu memberi kekuatan kepada kita di tengah kesulitan. Roh Kudus itu semakin menguatkan visi itu, bukan membuat kita menjadi hilang di tengah persoalan itu. Justru di tengah kesulitan itu, visi itu bukan pudar tapi semakin kuat. Oleh sebab itu poin pertama, berjalan dalam kemampuan oleh roh, bukan oleh kekuatan kita. Sama seperti kalau kita melihat dalam Lukas pasal 1 tadi, ayat 17. Lukas pasal 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Siapa ini? Yohanes Pembaptis. Membuka jalan Tuhan dalam tantangan kesulitan yang dihadapi, menghadapi ahli Taurat, orang Farisi, para imam. Namun Tuhan sudah mempersiapkan dan menuliskannya, menubuatkannya bahwa ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi pikiran-pikiran orang benar itu adalah pikiran orang yang ditonton oleh kuasa roh Tuhan. Orang durhaka adalah orang yang pikirannya ditonton oleh ketakutan, kecemasan, hawa nafsu, keinginan.
bukan ditonton oleh roh Tuhan, saudara. Jadi pikiran kita kerap kali ini yang membuat kita menjadi lemah. Pikiran kita ini membuat kita melihat masalah itu jadi besar. Pikiran kita ini kerap kali, saudara, membuat kita tidak berdaya ketika masalah itu terjadi. Kalau tidak ada masalah mungkin kita merasa kuat, kita merasa hebat. Tapi ketika ada masalah seperti sekarang ini, justru pikiran kita mencekam, membuat kita semakin gak berdaya, semakin kerdil. Semakin kecil, semakin gak kuat, gak berdaya. Akhirnya putus asa. Pada saat seperti sekarang ini, sebelum kita putus asa, kita harus kembali kepada pikiran Tuhan. Pikiran orang-orang benar yang ditonton oleh Roh Kudus. Sehingga kita mampu berjalan. Saudara melihat bagaimana Simson orang biasa. Tapi ketika roh Tuhan masuk di dalam dirinya dia, roh Tuhan menguasai dia, musuh apapun saudara, dia bisa kalahkan. Bahkan dia bisa mengikat ekor serigala, 2 ekor diikat, itu bukan 2 ekor serigala. Berapa banyak serigala yang dia tangkap. Serigala itu saudara tahu itu sebesar sebegini, saudara. Lebih besar mungkin dari seekor anjing biasa. Galaknya luar biasa. Nangkap satu pun gak mungkin. Apalagi gak cacat. Apalagi gak luka. Dia bisa tangkap. 2 ekor ditangkap, ekornya diikat. Dikasih obor. Tangkap lagi 2 ekor. Diikat lagi ekornya, kasih obor. Tangkap lagi. Bagaimana caranya? Karena ada roh Tuhan. Saudara. Kita 20 orang saja. Nangkap 4 ekor serigala terus ekornya dikasih obor, belum tentu kita mampu. Kita paling-paling bisa bius dia dulu. Tetapi ini Simson seorang diri. Ketika dia masuk di sebuah kota, pintu gerbang ditutup. Dia mau ditangkap. Tetapi roh Tuhan berkuasa. Sehingga pintu gerbang yang besar sekali, dia dobrak, dia angkat naik ke atas bukit. Pintu gerbang apa yang menutup berkat kita? Pintu gerbang apa yang membuat kita tidak mampu? Pintu gerbang apa yang membuat kita tidak berdaya? Roh Tuhan, saudara, akan mendobrak itu semuanya. Mungkin dalam kondisi biasa saudara pikir, aku gereja, dengarlah. Percaya. Tapi setiap hari berjalan dengan kekuatannya sendiri. Tetapi suatu hari saudara dijebak seperti saat ini. Simson tidak mampu untuk membuka pintu gerbang itu kalau nggak ada roh Tuhan. Dikatakan maka roh Tuhan berkuasa atas Simson. Maka Simson pun mampu. Ketika roh Tuhan berkuasa atas hidupmu dan hidup saya hari ini, maka engkau akan mampu melakukan hal yang luar biasa. Oleh sebab itu jangan cuma mengandalkan pikiran kita. Tapi kita harus hidup bersama dengan roh Tuhan. Berjalan dalam kemampuan oleh roh, bukan kemampuan kekuatan kita. Mungkin saudara sekarang punya kekuatan. Mungkin saudara punya sesuatu yang bisa untuk menyelesaikan sesuatu. Tapi tidak bisa menyelesaikan banyak hal. Tidak bisa menyelesaikan saudara tidak mungkin kena virus ini. Mungkin sesuatu bisa menyelesaikan sesuatu. Tetapi tidak bisa menyelesaikan segala sesuatu. Tetapi roh Tuhan bisa menyelesaikan segala sesuatu. Oleh karena itu sebagai orang percaya saudara, kita bicara tentang roh Tuhan yang luar biasa itu. Kita lihat dulu. Yaitu 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kalau gak ada kekuatan dari Tuhan, kalau gak ada kasih dari Tuhan, kalau Tuhan tidak menertibkan hidup kita, saudara, kita akan celaka. Apalagi dalam situasi seperti ini, kita harus tertib. Mau tidak mau harus tertib, saudara. Kita harus kuat. Kalau saudara nggak kuat, saudara gampang terserang penyakit.
Kalau saudara tidak tertib, saudara akan mudah kena penyakit. Orang tertib aja bisa kena. Tapi firman Allah ini luar biasa. Dia memberi kekuatan, memberikan ketertiban, memberikan kasih. Bukan ketakutan. Kadang-kadang ketakutan saudara, itu membuat kita menjadi lemah. Bukan berarti nekat loh. Saudara, tidak boleh paranoid, tidak boleh stres, depresi. Saudara, tapi tertib semuanya. Karena Tuhan memelihara kita. Ingat ketika roh Tuhan itu meninggalkan kita, maka roh jahat akan masuk. Dalam masa pandemi ini kalau saya lihat saudara, kenapa gereja ini mengadakan pesta rohani? Supaya roh Tuhan jangan undur dari kita. Dan kemudian ada roh jahat masuk. Tidak sedikit anak-anak Tuhan, termasuk mungkin di kelompok kita juga. Roh Tuhan sudah meninggalkan, roh jahat masuk. Jangan sampai itu terjadi. Ketika Daud berbuat dosa, dia berkata dan berseru kepada Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Luar biasa saudara. Tetapi mungkin sekarang saat ini kita telah salah. Mungkin kita berjalan di tempat yang salah. Tapi kita membiarkan roh Tuhan itu meninggalkan kita. Kita tidak berseru, Tuhan jangan tinggalkan ya. Jangan sampai roh Tuhan itu meninggalkan kita. Tetapi biar ada tetap dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi kepada Saul dan apa yang terjadi kepada Daud, kita lihat dulu. Di dalam firman Tuhan, yaitu 1 Samuel 16 ayat 14 dan ayat 23. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Roh Tuhan mundur, meninggalkan. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Dulu ada damai sejahtera. Dulu ada ketertiban. Dulu ada sukacita, dulu ada kasih. Sekarang saudara, ketakutan, kemarahan, kekecewaan, kepahitan. Bukan roh Tuhan, roh setan masuk. Mungkin kita tidak kesurupan setan. Tapi buah-buah setan itu masuk dalam kehidupan kita. Bukan buah roh yang mendatangkan damai sejahtera. Yang mendatangkan kesabaran, sukacita. Kita harus introspeksi diri saudara hari ini. Apakah buah dari roh itu ada pada kita? Ataukah buah daripada dunia atau daging itu yang dikerjakan oleh setan? Tetapi yang pasti saudara hari ini, kita harus dimampukan kembali oleh roh Tuhan. Saya ajak saudara untuk melihat gambar foto ya. Tadi pagi saya jalan-jalan. Bisa fotonya, ada 3 foto ya. Saya waktu pagi-pagi berjalan, saudara, saya melihat seperti ini. Pagi ini, saya hari ini bangunnya terlalu pagi. 4:30 saya sudah bangun. Dan tidak bisa tidur. Saya pikir-pikir, saya jalan kaki deh subuh-subuh. Saya jalan, saya terkejut. Ada pohon yang saudara lihat di bawahnya itu. Bunga-bunga berguguran begitu banyak. Tapi pohon itu enggak sedih. Saudara lihat itu. Kenapa enggak sedih? Karena dia akan mengeluarkan bunganya terus-menerus. Selama air itu ada. Karena kodratnya dia akan mengeluarkan daun, mengeluarkan bunga bagi yang berbunga. Sesuai dengan bunga apa yang Tuhan berikan kepada dia. Itu kodratnya. Manusia juga sama. Dia tidak takut dengan apapun juga. Selama firman itu menopang dia. Yang ditakutkan oleh pohon ini adalah kalau tidak ada air, saudara. Maka walaupun dia bisa mengeluarkan bunga, suatu hari pun dia akan layu, tidak akan mengeluarkan. Demikian kehidupan kita, tidak akan ada damai sejahtera, tidak memberikan sukacita kepada banyak orang. Kalau kita tidak ada firman dalam kehidupan kita, yaitu air kehidupan itu sendiri. Kita nggak akan takut kehilangan sukacita, kita nggak akan takut kehilangan damai sejahtera di tengah kesulitan, selama firman dan roh Tuhan itu menopang kita.
Kita lihat terus gambar yang kedua. Ini saya jalan saudara pagi-pagi tadi. Saudara lihat ini, ada bunga seperti ini. Baru saya tahu ada bunga seperti ini. Bunga mawar itu bagus, bunga ini bagus, bunga itu. Tapi ini saudara lihat ini. Bagaimana Tuhan bisa membuat seperti ini? Mungkin kalau begitu indah, saudara dia berkumpul jadi satu bagus. Tapi lihat ini, bercabang-cabang. Melingkar satu dengan satunya. Saudara lihat sebelahnya hampir sama. Saudara lihat pohon yang satu hampir sama juga. Saya melihat ini dan di bawah ada bunga yang sudah jatuh. Yang seperti ini. Saya bilang sayang sekali ya. Bunga ini bagus kok jatuh. Tuhan kasih saya firman-Nya. Matius saudara. 6 kita lihat dulu. Matius 6 ayat 18 ya. Kita lihat dulu firman-Nya. Tentang kekhawatiran. Bukan tadi berarti berapa? Matius 6 ayat 20 berapa tadi? 28 ya. Tentang kekhawatiran. Ya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa pekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan yang besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sampai di sini saja saudara. Hai orang yang kurang percaya. Kalau bunga saja satu hari ada, satu hari mati. Tuhan mendandani yang indah. Mengapa kita takut ketika saya lihat bunga itu luar biasa. Jatuh sayang. Seakan-akan ada kata-kata keluar. Banyak orang yang gak percaya hari ini. Kalau Tuhan memelihara dan melindunginya. Padahal Salomo dengan pakaian yang indah pun tidak seindah daripada bunga ini. Padahal kita ini anak-anak Allah. Mengapa kehidupan kita jauh daripada sukacita. Jauh dari damai sejahtera. Hidup dalam kekhawatiran, ketakutan. Oleh sebab itu saudara, kalau kita khawatir, kita takut. Karena kita berjalan dengan kemampuan kita. Kalau kita takut khawatir karena kita berjalan dengan apa yang kita punya, dengan teman kita. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, kemampuan roh, kita gak akan khawatir lagi. Siapakah di dunia ini yang tidak khawatir? Semua orang khawatir. Saya juga ada khawatir. Loh kenapa Pak Pendeta kok ada khawatir? Loh karena firman Tuhan berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadaku sebab aku memelihara kamu. Berarti semua orang itu punya kekhawatiran. Kalau tidak ada kekhawatiran, firman itu tidak ada Bapak Ibu. Karena firman itu berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadaku. Berarti setiap orang itu punya kekhawatiran. Tidak mungkin tidak punya kekhawatiran. Saya punya kekhawatiran. Tapi saya ingat ayat itu saya serahkan. Saudara, gak mungkin saya gak punya kekhawatiran. Tapi yang pasti serahkanlah segala khawatirmu kepada Dia yang memelihara kamu. Sehingga Dia katakan, kenapa kamu khawatir akan hidupmu? Kalau bunga di padang saja tumbuh indah. Salomo tidak bisa memakai pakaian seperti itu. Dia ada, kemudian lenyap bunga itu. Terlebih kita. Tuhan yang akan memelihara kita. Amin. Makanya kita pesta rohani saudara. Jangan hidup dalam ketakutan terus. Jangan hidup dikuasai kekhawatiran terus. Bukan berarti kita nggak punya khawatir. Sebab hari esok punya kekhawatiran sendiri. Kalau hari ini kekhawatiran kita simpan, besok ada lagi, lusa ada lagi. Tumpuk. Mana ada damai sejahtera. Roh Kudus pun tidak ada pada kita. Yang ada kita berjalan dengan kekhawatiran. Bukan berjalan dengan kemampuan roh Tuhan.
Hari ini saudara punya kekhawatiran, serahkan kepada Dia. Karena besok ada kekhawatiran lagi. Lusa ada kekhawatiran lagi. Karena firman Allah itu ya dan amin. Dia mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadaku. Berarti setiap orang, setiap hari, setiap saat ada khawatir. Sebab itu Tuhan ingin minta kekhawatiran itu kepada kita. Tuhan tidak minta harta kita. Tuhan tidak minta banyak waktu kita. Tuhan tidak minta banyak perhatian kita. Loh Pak, saya ke gereja. Tuhan minta waktu saya. Saudara, kamu datang di gereja, kita datang di gereja. Kita memberikan waktu kita bukan untuk Tuhan saja. Tapi kita datang membuang waktu kita untuk apa? Untuk mengeluarkan kekhawatiran kita, memberikan kepada Dia. Bukan berarti kalau saya datang di gereja, saya memberikan waktu untuk Tuhan, Tuhan senang. Bukan. Saya datang di gereja, saya memberikan waktu saya berjam-jam, berhari-hari, bertahun-tahun. Untuk apa? Untuk mengeluarkan segala kekhawatiran, ketakutan saya ini. Dan diberikan kepada Tuhan. Jangan salah paham. Amin. Jangan orang merasa datang ke gereja 4 kali, aku memberi waktu untuk Tuhan. Tuhan yang memberi waktu kepadamu. Amin. Tuhan memberi waktu kepadamu di gereja 2 jam. Mungkin 3 kali ibadah. Memberi waktu kepada kita. Dengan waktu itu supaya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita. Kerap kali orang datang di gereja sudah merasa hebat, Tuhan aku sudah datang memberikan waktuku loh. Kapan lagi Tuhan mau tolong saya? Luar biasa kita saudara. Oleh sebab itu hari ini kita mesti mengubah cara berpikir kita. Supaya pikiran orang benar itu masuk, bukan pikiran orang dosa. Mazmur 138 ayat yang ketiga. Pada hari aku berseru, pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Luar biasa enggak? Jadi kita datang di gereja memberi waktu kepada Tuhan, bukan. Tuhan memberi waktu kepada kita di gereja itu. Supaya kita berseru, supaya kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Katakan amin dulu saudara. Kita datang di gereja. Saudara pikir, aku memberikan waktu untuk Tuhan. Bukan, Tuhan memberikan waktu saudara untuk datang di gereja. Supaya saudara memperoleh kemampuan dari Tuhan. Supaya saudara mendapatkan tuntunan dari Roh Kudus. Jangan lagi ada satu orang pun bangga. Karena dia datang di gereja. Dia melayani. Dia datang setiap minggu 7 kali dan dia berkata 7 kali aku ke gereja. Setiap hari ke gereja 3 jam. Aku membuang waktu untuk Tuhan. Aku sudah membuang waktu dengan sia-sia. Tidak pernah sia-sia. Kamu tidak pernah memberikan waktu kepada Tuhan. Tuhan memberikan waktu kepada kita. Tetapi persoalannya kita belum menyelesaikan waktu itu dengan baik. Dengan cara apa? Memberikan saudara kelemahan kita. Memberikan kekuatan kita. Dan kita berseru supaya kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Amsal 4 ayat 18. Supaya saudara melalui pandemi ini, melalui situasi, melalui firman ini. Supaya jangan satu orang pun di dunia ini bangga dengan dia berbakti kepada Tuhan. Datang di gereja. Kita yang membutuhkan Tuhan. Kita di gereja itu bukan menyenangkan Tuhan. Tapi sebenarnya saudara, Tuhan memberi kesenangan kepada kita. Apa untungnya kita ke gereja? Saudara, apa untungnya Tuhan kalau kita ke gereja? Justru kita yang punya untung. Makanya saudara hari ini ketika kita di gereja, bukan berarti kita menyenangkan Tuhan. Tuhan menyenangkan engkau dan saya hari ini. Katakan amin dulu saudara. Pandangan sebelum pandemi, ajaran kita yang lama harus kita pelan-pelan kita sempurnakan hari ini. Supaya jangan ada orang pun yang bangga dengan pelayanan, dengan waktu di gereja. Kalau firman Allah tidak diluruskan kembali, kita nanti masuk di surga merasa kita sudah pahlawan. Karena kita setiap minggu datang di gereja 5 kali. Saudara, ternyata nanti di surga kita ditolak, kita kaget. Karena seakan-akan Tuhan membutuhkan waktu kita. Padahal Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk bertobat. Memberikan waktu untuk kepada kita supaya berbuah.
Tidak ada yang lain, saudara. Kita lihat poin kedua tadi. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Tetap ayat itu dulu. Yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Nah, kita datang di gereja. Diberi waktu Tuhan datang di gereja. Supaya mengubah hidup kita. Dari yang tidak benar menjadi benar. Supaya kita mendapatkan cahaya. Dari Tuhan itu sendiri. Amin. Jadi saudara, hari ini kalau gereja tutup kita harus sedih. Kalau gereja buka, ayo kita senang rame-rame cari, tapi tetap tertib aja. Jangan waktu gereja tutup, wah hore. Gereja buka, wah gereja lagi. Tuhan nyeksa saya ini, Tuhan ambil waktu saya. Waktumu, saudara, itu kalau tidak dipergunakan supaya saudara mendapatkan sesuatu dari Tuhan, rugi semuanya. Justru waktu yang kita buang di gereja itu bukan untuk diberikan kepada Tuhan. Sebenarnya itu kita diberi waktu, diberi hari sama Tuhan supaya kita bisa menyelesaikan hidup kita yang salah semuanya ini loh. Supaya ada sesuatu yang baik. Supaya kita berjalan di dalam cahaya kemuliaan Tuhan. Bukan pikiran kita lagi. Kita lihat poin yang kedua. Berjalan dengan kekuatan roh. Kemampuan dan kekuatan roh. Luar biasa. Saudara datang di gereja untuk apa sekarang? Ya datang di gereja senangkan Tuhan lah. Ya buang waktu untuk Tuhan. Jadi saudara cuma datang nyanyi-nyanyi supaya Tuhan senang. Dengar supaya Tuhan bangga gitu. Ada satu kesalahan yang fatal. Datang di gereja. Saudara, Tuhan memberikan waktu kita untuk setiap minggu sampai kita mati. Supaya kita terus bertobat. Supaya kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Galatia 5 ayat 5. Makanya saudara, saya kalau ke gereja, setelah khotbah lebih kuat lagi. Ketika saya mau masuk gereja, aduh sudah capek semua urusan begitu banyak. Badan rasanya nggak enak saudara. Kurang makan, kurang tidur, perjalanan. Begitu saya khotbah, selesai khotbah, segar sekali. Tapi saudara datang di gereja, bangun tidur segar, pulang gereja, lesu. Bingung juga bener kan, lesu cari makanan. Makanya cari gereja yang bisa membuat hati saudara senang. Tapi bukan memberi kekuatan. Bukan memberi kemampuan. Saudara cuma dirasa, saudara sudah di gereja kamu diberkati karena kamu memberi waktu untuk Tuhan. Oh salah. Kita yang diberi waktu oleh Tuhan. Supaya kita beroleh kekuatan itu. Katakan amin dulu. Jangan merasa ada seseorang yang mengutangi Tuhan. Seseorang yang berkata, Tuhan, aku sudah berjasa untuk engkau. Apapun yang kita lakukan, itu kekuatan daripada Tuhan. Frankie tidak bisa di sini. Saudara tidak mampu di sini kalau ada kekuatan Tuhan. Hari ini kita bisa datang di gereja beribadah karena ada kekuatan Tuhan. Begitu banyak teman kita sudah tidak kuat lagi tidak ke gereja. Pendeta pun sudah meninggalkan kependetaannya karena penderitaan. Karena situasi sulit. Bayar sewa gak bisa, bayar full time gak bisa. Berat sekali. Kita butuh bukan kekuatan dari manusia. Butuh kekuatan dari Tuhan. Saya malam-malam 3 hari tidak bisa tidur, nyenyak. Saya tidur sudah ngantuk. Bangunnya selalu pagi. Begitu tidur jam 1, setengah 2. Saya pikir sudah subuh. Saya lihat gak bisa tidur. Saya teringat teman-teman saya, saudara. Ini anak dulu susah. Orang ini dulu susah. Sekarang diberkati. Kok gak nongol di gereja? Iya ya, aku lupa. Sayang. Kalau dia di gereja kan menopang kita lebih mampu. Besok lagi datang lagi tidur. Ingat yang lain lagi. Berapa orang? Iya itu dulu diberkati. Dulu waktu masuk gereja susah, sekarang diberkati luar biasa.
kok hilang ya? Saya sedih saudara. Siapa yang nopang gereja kalau begitu lama? Apa saya telepon? Tidaklah, rasanya dia sudah di gereja lain. Apakah saya itu baik narik dia kembali? Padahal gereja lain sudah berpengharapan kepada dia. Tapi saya kehilangan. Saya tidur lagi 1 minggu. Diingatkan puluhan teman saya yang dulu miskin susah. Sekarang diberkati luar biasa. Tadi pagi Tuhan bicara, Tuhan berkata kepada saya melalui ini saudara. Jadi memang itulah yang saya harus hadapin. Saya tidak bisa mengandalkan orang-orang di sekitar saya. Karena dia datang di gereja cuma mencari berkat, bukan menjadi berkat. Saya datang di gereja yang melayani, saya tidak boleh mengejar berkat, harus menjadi berkat. Mengapa saya ingin teman-teman saya yang dulu miskin, terus datang di gereja sekarang kaya meninggalkan saya ingin tarik balik. Berarti saya sedang mengejar berkat, bukan menjadi berkat. Saudara, kalau dia sadar di tempat ini, dia dulu susah, sekarang diberkati. Dia harus sadar, dia bukan mengejar berkat, dia harus menjadi berkat. Dia harus tetap di tempat ini sebenarnya untuk menguatkan kita-kita yang lemah. Saudara, belum diberkati supaya mendapatkan kekuatan kembali. Dari situ saya sadar, jadi orang mengejar berkat menjadi berkat begitu jauh bedanya. Jadi saya melihat banyak orang di gereja. Dan itu akan terjadi berulang-ulang. Yaitu orang yang susah di gereja. Didoakan diberkati, waktu diberkati sombong meninggalkan. Bahkan kemudian mulai menjelekan. Saya tahu berarti dia mengejar berkat bukan menjadi berkat. Demikian saya, kalau saya kecewa dengan orang itu dan saya ingin tarik balik. Berarti saya pendeta yang mengejar berkat bukan menjadi berkat. Mudah sekali. Tadi pagi saya, jadi saya mesti mengucap syukur. Saya tidak perlu lagi mencari. Tuhan, Engkau selalu sumber berkat. Akan terus memberkati setiap orang. Supaya mereka menjadi berkat. Hal sederhana namun itu membuat saya, saudara, berubah. Kita lihat dulu fotonya. Ada gambar, foto-foto cukup bagus tadi. Ya, bunga yang ketiga ya. Kadang-kadang hal sederhana itu membuat saya bisa menangkap hal-hal yang dalam. Saudara, bisa lebih dalam daripada apa yang saya pikirkan. Saya bisa melihat bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa dari hal yang sederhana. Saudara lihat ini, bunga ini. Saya terkejut kagum di tengah, ini pagi semua saya foto. Cuma foto saya handphonenya kurang bagus sehingga hasilnya enggak sebagus yang lain. Ketika saya jalan saya lihat, bunga bagus, ada yang berguguran yang jatuh. Saya lihat, bagus sekali ini. Saudara, saya ambil foto, saya foto. Lihat saudara, begitu luar biasanya. Pohon itu selalu mengeluarkan bunga terus. Dia tidak takut kehilangan bunganya ketika dia jatuh. Tuhan berkata, Fengki, kamu seperti pohon yang terus berbunga. Enggak usah takut dengan bunga yang hilang dari kehidupanmu. Akan bunga lagi muncul kembali. Karena kamu menjadi berkat, bukan mengejar berkat. Visi yang saya dapat, itu ada begitu banyak anak muda akan dipakai Tuhan. Dan ada begitu banyak orang yang diberkati. Dan sebelum itu terjadi pasti juga ada namanya babak penyisian. Kalau sepak bola sekarang kan lagi sepak bola sampai di mana saya tidak tahu itu. Babak penyisian itu ada. Soal pemurnian itu muncul. Kalau dia berkatnya seperti itu sudah tidak tahan. Apalagi dengan berkat yang besar. Jadi saudara, kita tidak boleh kecewa dengan orang di sekitar kita yang diberkati kemudian menjelekan kita. Orang yang sudah kita layani, kita tolong, kita doakan terus meninggalkan kita, nggak usah takut. Karena kita menanamkan. Kita mengeluarkan bunga terus-menerus dalam kehidupan kita. Karena bunga itu tidak jauh dari kehidupan kita.
terus akan mengeluarkan bunga. Saudara, tetapi orang yang tidak bisa mengeluarkan bunga, dia akan cari bunga itu. Dan ketika dia dapat, bunga itu hanya bertahan 3-4 hari kemudian layu. Sampai saya berkata begini, Tuhan, kalau saya punya pekarangan, saya ingin tanam 2 pohon warna ini, 2 pohon warna ini. Saya ingin 30 bunga yang luar biasa semuanya. Sehingga waktu saya foto, ini loh 30 bunga yang indah. Itu masih punya banyak sekali bunga-bunga yang indah. Untuk setiap kali saya keluar halaman saya supaya sadar bahwa Tuhan itu memelihara kita. Bahwa kita ini lebih daripada tanaman itu. Tuhan sedang memelihara kita sehingga saudara hari ini supaya kita ini sadar sesadar-sadarnya apa yang di sekitar rumah saudara yang membuat engkau sadar kalau Tuhan menyertai dan memelihara kita. Ada apa yang membuat saudara sadar, yang membuat saudara itu semakin percaya kepada Tuhan. Itu yang tetap kita harus adakan. Apa yang membuat kita jauh dari Tuhan? Apa yang membuat kita khawatir itu harus disingkirkan dalam kehidupan kita. Karena kita singkirkan itu pun akan muncul kembali. Tapi kalau dia disingkirkan semakin numpuk membuat kita tidak berdaya. Jadi dari sini kita lihat saudara, poin kedua. Tadi berjalan dengan kekuatan roh. 2 Petrus pasal 1 ayat 19. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang percaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Sampai fajar menyingsing. Biasa dong. Cukup ayat 19 saja. Memperhatikan, saudara, bahwa dalam kesulitan dalam kehidupan kita ada satu cahaya yang masih kita bisa lihat, yaitu kemuliaan Tuhan, firman Tuhan atau roh Tuhan itu sendiri. Sama seperti seorang di tengah hutan, dia dengan pikirannya, dengan kekuatannya, dia berjalan terus tanpa sadar dia tersesat. Dia mencoba dengan pikirannya, dengan kemampuannya dia tidak bisa menemukan jalan keluar. Semakin tersesat, dia tidak menemukan jalannya. Pikirannya dia yang sudah tidak mampu ini dipakai lagi. Selagi pagi, selagi siang, aku berjalan. Aku cari makanan daun-daun atau apa saja. Kalau malam aku takut ada binatang buas, tidak bisa cari makanan. Pikirannya mulai, saudara. Dia ketika malam dia ketakutan. Ketika pagi walaupun ada takut tapi dia masih banyak pikiran. Untuk cari daun, cari makanan, cari macam-macam, saudara. Kalau malam semakin mencekam. Tapi satu malam ketika dia sudah 6 hari, dia sudah menderita mau mati. Dari jauh sekali dia lihat. Di atas bukit situ jauh sekali. Ada cahaya remang-remang. Dia lihat itu, saudara. Timbul harapan di tengah-tengah situasi yang mencekam. Pikirannya yang takut dengan kegelapan malam. Pikirannya yang gak mampu untuk mengatasinya. Saudara, namun ketika dia melihat cahaya itu, dia punya kekuatan untuk berjalan ke sana. Begitu dia berjalan dengan susah payah karena malam, saudara, cuma dilihat ada cahaya itu aja. Tapi dia kan susah melewati jalan yang gelap ini. Sehingga dia satu malam jalannya cuma berapa jauh. Begitu pagi dia menyesal. Kenapa gak malam lagi? Waktu kemarin malam menyesal dia. Kenapa gak pagi terus? Terbalik pikirannya. Sekarang dia berharap malam yang gelap, yang mencekam. Dengan pagi dia, dengan siang dia tidak terlalu tertarik. Ketika pagi siang dia cari makanan, dia duduk, dia tunggu sampai malam gelap. Begitu malam gelap dia bangun, dia sukacita, dia cari lagi di mana.
Cahaya itu jalan itu dia jalan pelan-pelan. Baru berapa, saudara tidak jauh berapa ratus meter, mungkin 2-3 kilo. Saudara nggak sampai. Fajar, dia nangis lagi, kemana jalannya ini? Dari sini kita melihat saudara, akhirnya dia berjalan dan menemukan pondok itu. Dan ada orang yang menebang hutan di tengah situ dan dia diselamatkan. Itulah kita kurang lebih sekarang ini. Dengan kemampuan kita berjalan. Semakin tersesat kita tidak prasangka bahwa COVID ini akan sampai seperti hari ini. Semua ramalan mulai tahun itu sekian hilang lenyap semuanya. Pikiran kita sudah tidak bisa mampu lagi. Di tengah-tengah kegelapan. Pikiran kita tidak mampu lagi saudara. Tapi ingat, berjalan dengan kekuatan roh Tuhan. Amin. Ada satu hal yang memberi kita kemampuan. Yaitu secercah cahaya, pengharapan. Walaupun setitik pengharapan, tapi itu cukup menghasilkan sesuatu yang besar. Sama seperti Elia. Ketika Tuhan menubuatkan bahwa di Israel tidak akan ada hujan selama 3 tahun. Maka tidak ada hujan. Ketika Tuhan berkata waktunya hujan turun. Orang sudah kekeringan. Orang sudah kelaparan, banyak kematian. Elia mulai menatap. Sudah waktunya Tuhan, di mana letaknya? Dia suruh pembantunya, coba keluar, lihat di langit, ada apa? Pembantunya keluar, lihat di langit, matahari terlalu panas sekali, gak ada apa-apa. Tuhan, gak ada apa-apa. Masa gak ada apa-apa? Panas Tuhan. Coba keluar lihat lagi. Dia keluar lagi. Dia lihat lagi. Bukan Sun Gokong saudara. Saudara bikin nanti foto jadi Sun Gokong. Sun Gokong kan gini. Kita enggak. Dia waktu dia lihat. Gak ada apa-apa. Jauh sekali. Ada satu titik hitam. Titik hitam jauh. Tuhan, jauh sekali. Ada satu titik hitam. Cukup sudah. Kamu keluar lihat lagi. Dia keluar lihat lagi. Satu titik menjadi satu gumpal tangan. Tuhan, satu titik itu menjadi satu gumpal awan. Oke. Keluar lagi. Kemudian keluar. Sudah mulai menjadi gelap yang besar. Kemudian turunlah hujan. Segala sesuatu datangnya dari hal yang paling kecil. Tuhan juga lakukan dari hal yang kecil yang tidak mungkin. Menjadi mungkin. Virus itu dari satu orang. Mungkin dari satu ekor binatang. Bisa menjadi besar. Pengharapan itu datangnya dari hal yang kecil juga. Saudara, mungkinkah itu dari imanmu? Kecil gak ada apa-apa dari imanmu. Cukup. Kecil itu pun akan menjadi besar dalam kehidupan kita. Jangan pernah saudara takut ketika ada pengharapan dalam hidup kita, kita menjadi kuat. Saya terus memberikan semangat kekuatan kepada teman-teman, kepada pendeta lain. Banyak orang WA, telepon susah semuanya. Saya telepon sama Pak Daeng, saya kasih teman-teman pendeta mana, ada uang berapa? Segini, bagikan pendeta sana. Ada uang berapa? Transfer ke situ. Ada berapa? Memberikan semangat saudara. Orang lagi bilang kita hancur. Saya bilang enggak. Justru kita panen. Justru momentum. Justru pesta rohani. Dari mana Pak Fengki ini situasi sulit? Pengharapanku masih ada. Selama pengharapanku masih ada, aku kuat. Katakan amin dulu. Kalau tidak ada pengharapan, walaupun uang segunung kita akan mati. Walaupun kita sehat, kalau tanpa pengharapan kita sudah seperti kena penyakit COVID, walaupun tidak ada penyakitnya. Tetapi kalau pengharapan itu kecil, semangat kekuatan itu muncul.
Jangan main-main dari satu titik menjadi satu gumpal tangan. Kemudian tidak lama menjadi satu buah awan. Kemudian besar. Apakah cuma menutupi? Tidak. Hujan sebentar lagi turun. Kita akan melihat ribuan anak muda, ribuan pengusaha akan diberkati Tuhan. Katakan amin dulu saudara. Dari hal kecil, visi itu kita pegang itu terus. Oleh sebab itu teman-teman, jangan kita terlalu takut dengan situasi yang sulit ini. Kita lihat poin yang ketiga. Visi adalah pengharapan seperti cahaya dalam gelap. Saya ingin mengulang saudara untuk melihat 2 Petrus pasal 1 ayat 19 sampai dengan 21. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Saudara diteguhkan gak oleh firman? Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Terus ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, bukan pikiran kita. Tetapi kita harus kembali dipenuhi Roh Kudus. Semua firman yang kita baca memberi kekuatan kepada kita. Namun kalau tidak diilhami oleh Roh, saudara, firman itu akan dicuri oleh iblis. Tidak mendapatkan tempat. Kita akan cuma membacanya, saudara, dengan arah yang salah. Oleh sebab itu banyak orang baca firman Allah, tapi tidak diilhamkan oleh Roh Kudus. Sehingga dia mulai memakai pikirannya sendiri. Sehingga ketika dalam situasi yang sulit dia berkata, celaka aku. Ketika mulai maju semuanya, oh Tuhan memberkati aku. Dia berjalan dengan apa yang dia lihat. Dia tidak berjalan dengan firman Allah. Kalau hari ini saudara melihat semuanya gelap, situasi sulit, orang yang berjalan dengan Roh Tuhan atau firman, dia akan melihat sebentar lagi hujan. Katakan amin dulu. Apa yang dia lihat dunia ini dan apa yang diperlihatkan Allah itu berbeda jauh. Hanya orang yang dekat dengan Tuhan yang bisa melihat apa yang dari Tuhan. Oleh sebab itu kita bangkit, iman kita harus diperkuat kembali. Kita lihat terus ayatnya. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi orang-orang Roh Kudus. Kenapa saudara membaca firman menjadi bosan? Kenapa kita membaca renungan menjadi bosan? Kenapa waktu kita lihat YouTube baca sebentar kencing, jalan lagi, poin apa kita lupa, cuma datang setor muka, duduk sambil tidur lagi, dengar khotbah lagi, jalan lagi, masak lagi, balik lagi, yang penting aku dengar gak tahu isinya apa. Yang penting aku sudah serahkan telingaku kepada Tuhan. Tapi hatimu tidak pernah diserahkan kepada Tuhan. Ketika saat ini saudara di gereja, saudara tidak mau duduk diam dengar firman Allah. Tapi ketika engkau di rumah gak ada yang ngawasin, disitulah sebenarnya apakah kita itu sadar ada Roh Kudus apa tidak. Kalau di rumah gak ada yang ngawasi, kita membaca, mendengar, menulis, saya yakin dia sadar ada Roh Tuhan bersama dengan dia. Amin. Ini ujian. Doa pagi juga sama. Saya lihat orang doa pagi, setel dek terus dia tidur aja. Oke lah pujian, mungkin dia jalan cuci muka pujian. Tapi ketika doa ketika firman Tuhan, mau gak mau duduklah yang baik. Itu sikap yang kepada Tuhan. Menyadari kalau dia bersama dengan Tuhan dan Tuhan ada dalam hidupnya. Kalau dia cuma beragama yang nanti seperti saudara saya katakan tadi. Di gereja pun dia tidak merasa ada apa-apa. Santai-santai, gak takut. Saudara, apalagi lihat YouTube. Doa pagi biasa. Saudara, hari ini ujian. Saya selalu memotivasi diri saya. Walaupun tidak ada orang yang lihat. Saya cuma sadar ada mata Tuhan yang melihat. Saya tidak boleh dilihat orang baru saya kuat.
Saya harus kuat karena ada mata Tuhan yang mengawasi saya. Ada seorang yang baru meninggal. Ketika dia meninggal sekian puluh jam. Dan dia kemudian bangkit hidup kembali. Dia berbicara, aku melihat tempat itu indah, banyak bunga semuanya. Ada seorang yang malaikat menuntun saya. Waktu saya dituntun, saya lihat bunga begitu indah sekali. Saya melihat taman yang indah, damai sejahtera, luar biasa. Begitu saya melihat bunga yang indah itu, saya damai. Tidak lama kemudian ada sebuah seperti TV begitu besar. Yang menggambarkan dia mulai kecil lahir. Mulai dia dipinang, mulai diasuh mamanya. Dicebokin, dimandikan. Mamanya sampai sama papanya nyuapin makan, ketawa. Ketika naik ayunan, mamanya duduk, dia taruh di atas pangkuannya. Mamanya membelai ngasih makanan, papanya jaga dia. Ketika ada kucing mau datang, kucing dia dimarahin, saudara. Ketika ada nyamuk datang, papanya bingung ngejar nyamuknya, saudara. Dia melihat kok baik, kasih makan semuanya. Ketika pulang, papanya senang, diajak mainan, saudara. Tumbuh dewasa. Dia melihat semuanya. Dia melihat kehidupannya dia. Pesta pora, dia jahat dengan orang lain. Dia di gereja, dia tidur, dia mulai ada pikiran yang jahat, melakukan yang jahat. Dia lihat semua, dia malu. Aduh Tuhan, dibuka itulah penghakiman. Ditunjukkan filmnya itu, kehidupannya dia. Kemudian dia menjadi besar, dia mulai tidak menghargai orang tuanya. Ketika dia kaya, dia meremehkan orang tuanya. Padahal orang tuanya dulu waktu kecil memang dia keluar air mata. Mama, aku telah menyanyiakan kamu. Papa, aku menyanyiakan kamu. Tapi papanya mati dalam kesedihan. Mamanya mati dalam kelaparan. Ketika dia kaya dan kenyang. Saudara, engkau kuat karena kekuatanmu. Bukan kuat karena Roh Kudus. Orang yang kuat karena Roh Kudus, dia akan tetap mengasihi orang lain. Dia tidak akan menyombongkan dirinya dan meremehkan orang lain. Seorang yang kuat karena dirinya, dia akan menjadi orang yang keras, tidak berbelas kasihan. Dia tidak tahu balas budi. Dia jauh dari segala kemurahan. Yang dia tahu dia egois. Yang dia tahu siapa nurut saya. Dia bertindak semuanya sendiri. Karena kekuatannya sendiri. Kalau kekuatan dari Roh Tuhan, tidak akan pernah takut untuk dia membelai, untuk membalas budi, untuk mengasihi, untuk menuntun orang tuanya yang sudah lemah. Saudara, untuk membantu lagi. Disitulah kekuatan manusia dengan kekuatan Roh itu berbeda. Saudara, kalau saya lihat gini, banyak gereja, banyak umat Tuhan, kekuatannya bukan dari Roh, dari dirinya sendiri. Kita terbukti, kita melihat saja banyak orang yang menyanyiakan orang tuanya. Dia tidak mau menjadi berkat. Dia cuma mengejar berkat orang yang menguntungkan, orang yang memuji dia. Dia lupa untuk menolong orang lain. Saudara, itulah namanya kekuatan yang berbeda. Kita lihat ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Harus ada dorongan Roh Kudus. Saya dapat visi itu tidak dari dorongan manusia, tidak angan-angan dari diri saya sendiri. Saya tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Kekuatan saya hanya Tuhan. Saya tidak mampu apapun juga. Untuk menyembuhkan orang dari COVID pun, untuk supaya saya tidak kena COVID pun saya tidak mampu. Saya hanya bisa menghindar, saya hanya bisa berjaga-jaga. Dan itulah saudara, kita tidak mampu apa-apa. Tetapi dengan janji Tuhan saya tidak boleh lemah.
Karena kita tahu visi adalah pengharapan seperti cahaya dalam gelap. Banyak orang berkata, masih mampu enggak Pak Fengki gerejamu? Oh jelas, justru kita pesta rohani momentum. Orang tertawa semuanya. Terbukti memang kita tidak melebihi dari mereka. Namun kita bisa membagi-bagikan apa yang kita punya. Kekuatan saya bukan kekuatan saya, kekuatan dari Tuhan. Kalau kekuatan saya tidak mungkin bagi-bagi. Karena saya takut kalau saya nggak punya apa-apa lagi. Cadangan uang dan sebagainya. Karena kekuatan roh Tuhan, visi itu masih ada. Sehingga saya bisa di tengah kesulitan ini, saya bisa menolong NTT, bisa menolong banyak orang bencana dan sebagainya. Karena saya punya pengharapan yang jelas. Orang bertanya, dari mana Pak Fengki? Tuhan bisa mendatangkan segala sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin. Kalau saya masuk ke bait Allah, Yesus pernah juga masuk ke bait Allah. Dia gak punya uang. Ketika dia masuk, bayar pajak. Biar masuk. Masa bayar? Bayar. Kita harus bayar. Iya guru. Sebenarnya tidak perlu bayar kan? Ya, supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Kamu pergi ke danau sana. Ke sungai sana, ke tempat air. Pancing ikan. Pancing ikan. Yang pertama yang kamu dapat, buka mulutnya. Dan ambil uang itu dari mulut ikan. Dan bayarkan untuk saya dan kamu. Saudara, murid Yesus cari mancing. Ikannya saudara dapat. Bukan cari ikannya. Tapi cari firman Allahnya. Katakan amin dulu. Waktu dapat berkat, dia nggak ngejar berkat. Apa pesan Tuhannya itu? Dia buka mulutnya. Dia ambil. Thank you ikan. Mungkin gitu saudara. Kalau nggak ada uang mungkin kamu saya makan. Untung ada uangnya, dia bayar. Itu mengilhami saya. Ketika saya masuk gereja, saya juga tidak mampu untuk bayar, untuk teruskan, untuk membangun gereja yang besar. Sebenarnya kan bukan saya. Tetapi ingat cerita itu. Tuhan bisa mendatangkan uang itu bukan dari orang lain. Saudara, dia bisa mendatangkan dari orang di sekitar kita. Di tempat yang tidak terduga. Oleh sebab itu berjalan dengan Tuhan tidak bisa melihat sesuatu yang menghalanginya. Seperti putus asa, tidak bisa. Berjalan dengan Tuhan harus kuat di dalam roh Tuhan. Harus kuat di dalam visi Tuhan. Saya akhiri dengan sebuah visi yang bisa hancur. Kita lihat dulu firman Tuhan 1 Raja-Raja 13 ayat 4 sampai 20. Saudara perhatikan ayat ini, mungkin saudara gak pernah membaca. Kalau saya ceritakan khawatirnya saudara cuma nangkep kecil aja. Kita baca dulu cepat. Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukan terhadap Mesbah di Betel itu. Jadi kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Yang satu keturunan Salomo namanya Rehabeam, kerajaan Yehuda. Yang satu dikuasai oleh Yerobeam. Satu Rehabeam, satu Yerobeam. Ini 10 suku ikut dia. Dan meninggalkan Tuhan. Dan yang kerajaan Yehuda percaya kepada Tuhan. Mereka ke bait Allah Yerusalem. Sedangkan yang Israel ini, saudara, meninggalkan Tuhan. Dia memuja sesuatu yang bukan Tuhan di Betel. Nabi muda ini datang, disuruh Tuhan menyampaikan nubuatan. Ya, ini nubuatannya, kita lihat terus. Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukan terhadap Mesbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya di atas Mesbah dan berkata, tangkaplah dia. Tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu kejang, sehingga tidak dapat ditariknya kembali, seperti batu, saudara. Mesbah itu pun pecahlah, karena Nabi itu berkata akan pecah. Karena untuk buktinya Mesbah ini akan pecah. Dan nanti dari keturunan daripada Daud, seorang bernama Yosia, itu ratusan tahun kemudian akan lahir, akan mengembalikan semua orang Israel kepada Tuhan. Tuhan bisa tahu semuanya. Sebelum kejadian, saya terus ceritakan.
Untuk buktinya mezbah itu akan pecah. Mezbah itu pun pecahlah. Sehingga abu yang di atasnya tercurah sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoalah untukku supaya tanganku dapat kembali. Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Kemudian berbicaralah raja kepada abdi Allah itu, marilah bersama-sama dengan aku ke rumah. Segarkanlah badanmu, sesudah itu aku hendak memberikan suatu hadiah kepadamu. Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu. Sebab aku tidak mau makan roti ataupun minum air di tempat ini. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, janganlah makan roti atau minum air dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Lalu pergilah ia melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel, jalan lain. Dia ikuti Tuhan semua perintahnya. Di Betel diam seorang nabi tua. Nah, ini ada nabi tua lagi nih, senior ini. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Mereka menceritakannya juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakan kepada raja. Kemudian ayah mereka bertanya, dari jalan mana ia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, pelanai keledai bagiku. Mereka memelanai keledai baginya, lalu ia menunggangnya. Dan pergi mengikuti abdi Allah itu dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya kepada nabi muda itu, engkaukah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda? Jawabnya, ya akulah itu. Katanya kepadanya, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Tetapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau. Dan singgah kepadamu, aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Wah ini saudara, perang. Dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku, bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi orang ini berbohong. Nubuatan palsu. Terus, kemudian orang itu kembali bersama-sama dia lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Sedang mereka duduk menghadap meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Firman-Nya berkata, karena kamu tidak taat dengan perintah, maka kamu akan mati. Nabi muda itu kemudian pulang. Di tengah jalan dia dicapik-capik oleh singa. Dia mati. Namun singa tidak memakan dia, hanya cuma membunuhnya. Sedangkan singa itu menjaga mayatnya, gak makan. Keledainya di samping gak dimakan juga. Kemudian nabi tua itu mendengar nabi muda ini mati. Dia menyesal. Sungguh dia nabi. Dia pergi, dia ambil mayat itu. Dia melihat singa sama keledai itu berdampingan. Dia ambil mayat itu, dia kuburkan di tempat dia. Dan dia berkata kepada anaknya, kalau aku mati, tulang-tulangku kuburkan bersama dengan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui cerita ini, pernyataan Tuhan tidak boleh dikalahkan dengan nubuatan biasa. Seseorang yang dapat pernyataan Tuhan visi, jangan coba-coba saudara tanya kiri kanan lagi. Kita akan disesatkan. Ingat itu, pelajaran ini, kita punya visi yang Tuhan berikan. Bahwa nanti Tuhan akan datang, kita ada pengangkatan. Bagaimana gereja anak muda akan dipakai Tuhan, akan diberkati. Orang lain kemudian mendengar, oh gereja ini punya visi. Anak muda akan dipakai Tuhan dan diberkati. Mulailah beberapa orang cari di gereja kita anak muda. Gerejamu gitu, saya doakan ya, kamu akan diberkati luar biasa. Dia tahu di sini ada visi itu.
kamu akan dipakai Tuhan. Orang ini jalan, saudara. Mungkin juga pengusaha seperti itu. Ingat, di tengah jalan kita bisa binasa. Apa yang dapat visi dari Tuhan? Kita tidak boleh bimbang. Kita tidak boleh dibelokkan dengan apa saja. Sebagai nabi muda itu, yang Tuhan katakan ini ya ini. Gak mungkin Tuhan bolak-balik. Kita harus kuat di dalam visi itu, katakan amin dulu. Walaupun cuma satu titik cahaya, kita harus kuat di dalam situ. Dan kita harus bertahan. Jangan sampai ada yang terhilang, saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak orang sekarang cari nubuatan di mana-mana karena COVID. Apa yang di tempat ini Tuhan sudah berikan, yang mendengar firman Allah ini, Tuhan akan berkati. Tetapkan hatimu di situ. Percayalah, anak-anak akan dipakai Tuhan. Walaupun tidak ada dasar untuk percaya. Tubuh semakin lemah. Namun Abraham tidak juga imannya lemah, tapi semakin kuat. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Biar pelajaran ini mengajarkan kepada kita. Supaya kita semakin teguh. Kita semakin kuat. Ketika kita datang di gereja, kita bukan memberikan waktu kita kepada Tuhan, tapi Tuhan memberikan waktu kepada kita, memperkuat visi itu. Membuat kita semakin diperbarui, diberi kekuatan, kemampuan roh. Sehingga dari satupun orang yang bangga ketika datang di gereja. Justru dia menyesal kalau dia tidak sungguh-sungguh ketika dia duduk di gereja. Engkau sudah membuang waktumu? Tuhan memberi waktu kepada kita, tapi engkau sia-siakan. Tidak boleh ada lagi. Saya percaya di tempat ini tidak ada, tapi mungkin juga di tempat lain yang mengikuti pelajaran film video ini melalui media yang lain. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan mereka, iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Suami istri atau ayah ibu tuh konflik, yang menjadi korban paling berdampak adalah anak. Karena anak itu dia dalam dirinya ada separuh dari ayah dan separuh dari ibu. Ketika dia berkonflik itu seperti apa? Dirinya terbelah. Dia menganggap mama itu lebih dekat dan lebih lemah.
Ya, karena dalam pertumbuhan ibu memberi kasih sayang, Lebih dekat lah bapak hubungannya. memberi Tanggung jawab. tujuan dan identitas. Anak Itu ini yang kok- secara tidak sadar beberapa anak itu tertolong karena dia menemukan substitute. Kebutuhan itu ada. Mari tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hey. Sebab Tuhan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Angkat tangan. Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat, Tuhan Yesus ajaib. Katakan dengan iman. Yesus ajaib yang berkuasa, berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Semua. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Ya ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Kita katakan bersama-sama. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu